Assalamualaikum, good morning anak-anak saleh dan salehah. How are you today? Teacher hope you always healthy and happy. Before we start, let us say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Anak-anak saleh dan salihah jangan lupa berdoa ya. Baik, anak-anak salih dan salihah, hari ini dan di video ini anak-anak salih dan salihah kita akan belajar untuk review hal apa saja sih yang pernah kita pelajari di semester 2 ini untuk sama-sama mempersiapkan untuk minggu depan atau pada saat PTS. Anak-anak salih dan salihah, pastikan anak-anak salih dan salihah sudah berdoa, sudah siap, sudah membawa pensil dan juga sudah siap dalam mencatat. Oke? Setelah ini kita akan memulai untuk pembahasan selanjutnya. Nah, Teacher Intan beri informasi terlebih dahulu ya anak-anak salih dan salihah bahwa pada saat PTS ini kita akan dapat 2 bab yang akan kita bahas, yaitu bab bangun datar, yang kedua adalah bab statistika. Nah, untuk bagian bangun datar, anak-anak salih dan salihah, kita akan bahas pertama yang akan bangun datar dulu. Setelah bangun datar, kita akan bahas tentang statistika. Are you ready? Oke, seperti yang Teacher Intan bahas tadi, anak-anak salih dan salihah, hal yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang bangun datar. Nah, sebelumnya anak-anak salih dan salihah, jangan lupa untuk dibaca kembali tentang bangun datarnya, baik di buku paket, lalu di buku catatan, dan ada beberapa video yang memang Teacher Intan sengaja buat untuk anak-anak saleh dan salehah. Oke? Nah, untuk pertama yang akan kita bahas adalah mengenai persegi. Persegi itu apa sih, Teacher? Bentuknya seperti apa nih? Persegi bentuknya seperti ini. Dia memiliki 4 sisi yang sama ukurannya, atas dengan bawah dengan sampingnya juga itu sama. Nah, jumlah sudutnya berapa, Teacher Intan? Jumlah sudutnya adalah 360. Di mana sudut sebelah sini isinya 90, di sini 90, di sini 90, dan sini 90. Oke. Anak-anak salih dan salihah, ini kita masuk ke persegi dulu pembahasannya. Jangan lupa ini jumlah sudutnya adalah 360. Sedangkan dia jumlah sisinya ada berapa? Ada 4. Oke, sampai sini kita akan membahas tentang luas. Apa sih rumus dari luas persegi ini? Rumusnya adalah sisi dikali sisi. Oke, kalau misalnya Teacher Intan punya persegi, lalu ternyata persegi ini memiliki sisi 8 cm. Berapa nih luasnya? Luasnya adalah sisinya berapa? 8 cm dikali 8 cm sama dengan 64 cm persegi. Oke. Nah, sudah seperti itu, bagaimana lagi? Apalagi yang harus dipelajari Teacher Intan? Yang harus dipelajari adalah keliling. Jadi semuanya anak-anak salih dan salihah, di persegi panjang, di segitiga, kita sama-sama akan membahas tentang sisi, sudut, lalu luas, dan keliling. Nah, kita sudah dapat sisinya, sekarang kita cari kelilingnya. Kelilingnya apa rumusnya? 4 kali sisi. Oke, 4 kali sisi sama dengan 4 dikali sisinya berapa? Sisinya 8 cm sama dengan 32 cm. Oke, anak-anak salih dan salihah, sampai sini apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, anak-anak salih dan salihah boleh melanjutkan ke penjelasan Teacher Intan selanjutnya. Di sini Teacher Intan akan menjelaskan bagaimana sih Teacher Intan jika diketahui keliling dari segitiga, persegi adalah misalnya 44 cm. Berapa
Berapa apanya? Berapakah sisinya? Sisi. Berapakah sisinya? Oke, cara menjawabnya, jawab anak-anak salih dan salihah harus tahu dulu bahwa diketahuinya apa. Dicarikan biasanya tulis di sini diketahui, terus ditanyanya apa? Diketahuinya itu kelilingnya sama dengan 44 cm. Oke, sampai sini lalu ditanyanya adalah sisinya. Sama dengan berapa? Dipertanyakan. Oke. Nah, anak-anak salih dan salihah, dicari Intan hapus dulu ya untuk bagian yang sebelah sini. Karena sebelah sini insya Allah anak-anak salih dan salihah sudah bisa. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Diketahui keliling persegi adalah 44 cm. Ingat, diketahui keliling persegi adalah 44 cm. Berapakah sisinya? Dijawab. Diketahuinya adalah kelilingnya 44 cm. Terus ditanyanya adalah sisi. Lalu dicarikan jawab di sini ya. Jawab. Keliling sama dengan rumus kelilingnya apa? Kalian harus langsung ditulis. Apa rumus keliling dari persegi apa tadi yang kita tahu? Rumusnya adalah 4 dikali sisi. Oke. Nah, kita udah ketahui bahwa kelilingnya adalah 44 cm. Dicari Intan, 44 cm. Oke, sama dengan, tulis lagi rumusnya, 4 dikali sisi. Oke. Nah, setelah itu bagaimana dicari Intan? Setelah itu anak-anak salih dan salihah, karena di sini ada angka 4, maka seluruhnya dibagi oleh angka 4. Sebelah kanan dan sebelah kiri dibagi oleh angka 4. Ini 4 cm kali sisi. Ini dibagi 4. Ini dibagi 4. Kita di sini ya, lanjutin ya. 44 dibagi 4. Anak-anak salih dan salihah boleh gunakan pakai cara rumah yang seperti ini ya. Insya Allah anak-anak salih dan salihah sudah bisa semua. 4 kali dibagi 4 sama dengan berapa teacher Intan? 4 dibagi 4 adalah 11 cm. Sama dengan 4 dibagi 4 lagi sama dengan 1 dikali sisi. Karena 1 dikali sisi sama dengan sisi, maka sisinya adalah 11. Oke, anak-anak salih dan salihah. Sampai sini anak-anak salih dan salihah harus mengerti. Untuk mencari sisi jika diketahui keliling, apalagi untuk mencari diketahui luasnya bagaimana diceritain. Sama anak-anak salih dan salihah harus tulis juga seperti ini jalannya. Untuk lebih jelasnya anak-anak salih dan salihah, kalian boleh membuka kembali buku catatan kalian pada saat pembahasan di Zoom meeting bersama Teacher Intan ya, untuk lebih jelasnya, oke? Kalau misalnya ada yang tidak masuk dalam Zoom meeting bersama Teacher Intan, anak-anak salih dan salihah boleh lihat di bawah video ini ada pembahasan tentang apa saja, maksudnya tentang Zoom meeting yang kita lakukan. Oke, boleh dibuka kembali. Setelah kita membahas tentang bangun datar yaitu persegi, kita membahas tentang persegi panjang. Persegi panjang ini memiliki berapa sisi? Teacher Intan memiliki 4 sisi. Namun, yang atas dengan yang bawah itu memiliki ukuran yang berbeda. Sedang yang sama, yang kanan dengan yang kiri sama-sama memiliki ukuran yang sama juga, tapi mereka yang panjang dengan lebar itu beda. Oke, panjang lebar itu beda ya. Jadi ada 2 angka, pasti ada 2 angka. Misalnya kalau di sini Teacher Intan punya, oh di sini Teacher Intan punya 8, di sini misalnya 4 cm. Lebarnya 4 cm. Lalu sudutnya berapa Teacher Intan? Jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Rumus keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Untuk luas adalah panjang dikali lebar. Keliling, yuk kita sama-sama keliling kita bahas. Kelilingnya rumusnya 2 dikali panjangnya berapa? Yang atas nih, yang atas atau yang bawah? Panjangnya adalah 8. Lalu ditambah lebarnya adalah 4. Oke.
Sampai sini kita operasikan langsung. 2 dikali 8 ditambah 4 sama dengan 12. Sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. Lalu bagaimana tentang luasnya Teacher Intan? Luasnya tinggal dikalikan. Panjangnya adalah 8, lalu lebarnya adalah 4. Maka luasnya adalah 32 satuan luas. Oke, anak-anak Salih dan Salihah, silahkan nanti dibuka kembali tentang catatannya tentang persegi panjang. Lalu ada yang selanjutnya ada segitiga. Segitiga itu memiliki 3 sisi. Jumlah dari sudut segitiga adalah 180. Anak-anak Salih dan Salihah boleh lihat juga di buku. Ada di buku kita membahas tentang berapa aja sih jumlahnya, ciri-cirinya, apa aja sih jenis-jenisnya dari segitiga itu ada apa aja, ada di buku. Kalian boleh dilihat di buku paket. Lalu kita akan membahas tentang kelilingnya. Keliling, Teacher Intan tulis K ya. Kelilingnya, rumusnya apa keliling? Ini misalnya ini tinggi, ini alas, ini miring. Jadi kelilingnya adalah alas tambah tinggi tambah miring. Sama dengan, luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Very good. Selanjutnya sudah ada di sini Teacher Intan. Dan alas kali tinggi kali itu. Kalau misalnya Teacher Intan di sini punya ternyata ininya 5. Lalu di sininya 4. Di sininya 8. Yuk kita sama-sama kita cari anak-anak Salih dan Salihah. Alasnya 4, tulis 4. Ditambah tingginya sama dengan 5. Ditambah lagi miringnya sama dengan 8. 4 ditambah 5 tambah 8. 4 tambah 5 9. 9 tambah 8 17. Maka keliling dari segitiga yang memiliki alas 4, tinggi 5 dan miringnya 8 adalah 17 cm atau 17 satuan keliling. Lalu untuk yang luas, alas kali tinggi, alasnya ini yang ada di bawah anak-anak Salih dan Salihah nih. Di sebelah sini bawah itu berarti alas sama dengan 4 cm dikali tingginya 5 dibagi 2. Oke, sampai sini anak-anak Salih dan Salihah tinggal dikalikan. 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu dibagi 2 sama dengan 10. Oke, anak-anak Salih dan Salihah. Untuk bahasan PTS dan bab bangun datar, anak-anak Salih dan Salihah boleh mempelajari sampai mencari keliling dan luas. Nah, intinya anak-anak Salih dan Salihah pada bab ini anak-anak Salih dan Salihah harus tahu ciri-cirinya dari bangun persegi, persegi panjang dan segitiga. Ciri-ciri, lalu bagaimana cara mencari keliling, lalu bagaimana cara mencari luasnya. Lalu bagaimana sih kalau diketahui kelilingnya, lalu yang ditanya sisinya. Baik untuk persegi, persegi panjang, dan segitiga. Anak-anak Salih dan Salihah boleh dicoba-coba terlebih dahulu. Nah, untuk bangun datar, anak-anak Salih dan Salihah, sampai sini jika ada hal yang ingin ditanyakan, anak-anak Salih dan Salihah silahkan tanyakan ke Teacher Intan. Insya Allah Teacher Intan akan langsung menjawab, oke? Setelah bagian bangun datar, anak-anak Salih dan Salihah sudah mencatat, Teacher Intan boleh berikan jeda ya, waktu untuk mencatat. Anak-anak Salih dan Salihah silahkan untuk bersiap-siap lagi untuk bahasan statistika, oke? Anak-anak Salih dan Salihah, sampai bertemu di bahasan statistika. Jangan lupa dicatat. Oke, anak-anak Salih dan Salihah, tadi kita sudah membahas tentang bangun datar. Hal kedua yang kita akan bahas adalah tentang statistika. Yang pertama kita akan belajar tentang macam-macam diagram. Diagram itu ada berapa sih Teacher Intan? Diagram itu ada banyak sekali anak-anak Salih dan Salihah. Tapi untuk di kelas 4 ini anak-anak Salih dan Salihah diperkenalkan oleh diagram tabel, diagram gambar, diagram garis, dan diagram batang. Oke, bagaimana sih diagram tabel anak-anak Salih dan Salihah ini? Contoh diagram tabel adalah dia memiliki hal seperti ini. Teacher Intan berikan ini nomor,
Nah, oke. Anak-anak, oke nih, seperti ini nomor, ini nilai, misalnya nilai, ini frekuensi atau jumlah anak-anaknya. Lalu diagram gambar seperti apa nih? Seperti ini anak-anak Salih dan Salihah, dia memiliki nilai dan simbol. Tidak ada angkanya di bagian frekuensinya. Lalu diagram garis lebih ke kurva. Misalnya teacher Intan punya seperti ini. Dia nanti misalnya di 1x, 2x, nanti misalnya dia ada di sini, dia akan mulai dari sini, terus nanti ada naik lagi, dia lebih yang seperti ini, yang ada garis-garisnya doang. Oke, lalu bagaimana teacher Intan kalau misalnya diagram batang itu yang seperti ini anak-anak Salih dan Salihah. Nah, anak-anak Salih dan Salihah, biar lebih gampangnya lagi, lebih baiknya lagi, anak-anak Salih dan Salihah boleh buka bab statistika. Insya Allah informasi pertama yang anak-anak Salih dan Salihah dapatkan adalah di dalam buku itu adalah tentang bagaimana sih bentuk-bentuk dari diagram-diagram yang teacher Intan bahas ini. Oke, sampai sini ya. Setelah ini apalagi yang akan kita bahas? Anak-anak Salih dan Salihah yang kita akan bahas adalah bagaimana anak-anak Salih dan Salihah menjawab untuk misalnya ada tabel nih anak-anak Salih dan Salihah. Jika ditanyakan misalnya yang pertama yang ditanyakan adalah jumlah terendah. Nilai terendahnya berapa? Nilai terendahnya berapa? Lalu yang kedua ditanya jumlah siswanya ada berapa? Siswa ada berapa? Lalu misalnya ditanyain selisih jumlah siswa yang mendapat nilai tertinggi dan terendah. Oke, berapa sih itunya? Dijawab. Wah, dijawab. Jawabnya gimana anak-anak Salih dan Salihah? Seperti yang teacher Intan bilang bahwa ketika menjawab soal seperti ini, anak-anak Salih dan Salihah, tipsnya adalah anak-anak Salih dan Salihah harus cermat. Harus berkali-kali dibaca sehingga kalian tahu apa sih ini jawaban yang benarnya. Misalnya nilai terendah dari tabel di samping mana? Yang dilihat berarti nilai. Nilai terendahnya mana? Berarti biasanya dari terendah ke yang tertinggi. Terendahnya adalah 60. Yang bagian A isinya 60. Lalu bagian kedua jumlah siswanya. Jumlah siswanya anak-anak Salih dan Salihah. Diketahui ini yang 60 isinya 2 gambar, 70 3 gambar. Dari mana teacher Intan taunya? Lihat, di setiap diagram gambar anak-anak Salih dan Salihah selalu ada keterangan. Ini nih di bawah nih. Keterangannya adalah satu gambar mewakili 2 orang. Satu gambar mewakili 2 orang. Bagaimana kalau yang 60 adanya 2 gambar? Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke. Sekarang yang 70 ada 3 gambar, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Very good. Yang 80 ada 2. 80 1 2 3 4 ada 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya yang 90 ada 2 dikali 2 lagi 4. Nah, baik-baik di sini anak-anak Salih dan Salihah. Di sini ada gambar, ini kan gambar 1 bintang. Tapi dia di sini ada setengah bintang gambarnya anak-anak Salih dan Salihah. Bagaimana cara ngitungnya? Hitung aja. 1 gambar tambah 2. 1 gambar dihitungnya 2. Lalu kalau setengah gambarnya berapa? Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi yang serat sini ada 3. Seperti itu. Ada 3 orang. Lalu yang ditanya jumlah siswanya berapa teacher Intan? Jumlah siswa. Dari mana teacher Intan? Di jumlah aja nih, 4 ditambah 6. 4 ditambah 6
ditambah 8 ditambah 4 lagi ditambah 3 sama dengan berapa? 4 tambah 6, 10, 10, 18, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ditambah 3, 25. Ternyata ada 25 siswa yang mengikuti nilai ujian tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah selisih jumlah siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Nilai tertingginya berapa? 100 dengan nilai terendah. Nilai terendahnya 4. Maka selisih itu dikurang. Berapa? 4 dikurang 3 sama dengan 1. Oke, berarti selisihnya adalah 1 orang. Oke. Nah, untuk lebih baiknya anak-anak salih dan salihah, silahkan coba mengisi ujian tengah semester. Maksudnya latihan ujian tengah semester di buku paket. Oke. Jika ada hal yang ingin ditanyakan oleh anak-anak salih dan salihah, silahkan tanyakan ke Teacher Intan ya. Sampai sini anak-anak salih dan salihah, Teacher Intan tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. All the praises and thanks to Allah, the Lord of mankind. Anak-anak salih dan salihah, jangan lupa untuk selalu semangat dan juga untuk selalu berlatih dalam pembelajaran matematika nanti. Jika tidak ada hal yang tidak dimengerti, anak-anak salih dan salihah boleh tanyakan ke Teacher Intan. Oke? Semangat terus belajarnya anak-anak salih dan salihah. Goodbye, goodbye, see you tomorrow. Insyaallah we will meet again. Thank you, oh my dear student, for having us together. Terima kasih untuk hari ini anak-anak salih dan salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.